Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya adalah Jovial Tambu Bolon. Saya berasal dari GKT Hosana Nirwana. Bersyukur kalau Tuhan sampai hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menggembalakan jemaat yang ada di GKT Hosana Nirwana Surabaya. Jadi memang kenapa masih ada Hosana? Ya karena memang dulu Hosana Nirwana, dulu namanya Nirwana Eksekutif. Tapi tahun 2017 sudah jadi jemaat, sudah berpisah, tapi nama Hosana tetap ada di sana. Dan bersyukur Tuhan boleh memberkati gerejanya sampai hari ini. Dari nama sudah kelihatan ya, saya orang mana ya? Saya orang Batak. Namanya Bapak Ibu, KTP saya Batak, tapi saya belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana menginjakkan kaki saya di tanah Sumatera, saya belum pernah. Tapi bersyukur tahun lalu papa saya pun juga sama. Tidak pernah menginjakkan kaki di sana, tapi bersyukur papa saya tahun lalu boleh mengunjungi keluarga yang ada di sana dan bertemu dengan keluarga yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan salam dari jemaat GKT Hosana Nirwana kepada kita semua. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang baik ya bagi kami, juga saya juga mengenal Bapak Ibu Saudara di GKT Kanaan Kediri ya. Mungkin slide-nya bisa Lucia. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara ya, ini menjadi salam juga dari kami, jadi GKT Hosana Nirwana. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin berkenan datang ke Surabaya, mau mengunjungi Hosana Nirwana boleh, hari Minggu, pas hari Minggu mau ibadah, bisa mampir ke tempat kami di GKT Hosana Nirwana. Mungkin bisa cek aja langsung di Google Maps GKT Hosana Nirwana, nanti akan muncul. Ibadahnya hanya sekali, jam 9 pagi, dan ada juga ibadah sekolah minggu, ibadah anak juga jam 9 pagi. Ini lantai 1 dan di lantai 2 itu ada di sekolah minggu. Nah kami ini ibadahnya masih di ruko. Jadi 2 ruko jadi 1, jadi ini tempat ibadah kami yang sampai saat ini ya. Bersyukur tahun ini kami menginjak usia 25 tahun ya GKT Hosana Nirwana ini ada. Kalau mungkin dari teman-teman pemuda mau kuliah atau sekolah ya terdekat mungkin di dekat-dekat Nirwana mungkin ini ya yang bisa dijangkau. SMA Kristen Petra mungkin jaraknya kurang lebih seperti itu. Ada Ubaya, ada UPN, Stikom, Dinamika itu ada Hang Tua, Sutomo, Narutama juga ada UK Petra juga lumayan Bapak Ibu Saudara. Ya jadi itu sekian perkenalan saya, silakan nanti kalau memang lagi ke Surabaya mau mampir, kami sangat buka pintu dan kita boleh sharing-sharing bersama di GKT Hosana Nirwana Surabaya. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini, kita kembali pada firman Tuhan hari ini, tema kita hari ini adalah sains dan kebenarannya. Jujur Bapak Ibu Saudara, tema hari ini bagi saya cukup menantang ya, cukup menantang bagi saya dalam mempersiapkan firman Tuhan hari ini karena ini berbicara tentang sains dan tenang Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan bawa kita mengenal sains lebih dalam ya. Karena saya nggak akan memberatkan kita memikirkan hal-hal tentang sains. Mungkin di rumah kita sudah pening, banyak masalah ya, datang ke gereja harusnya plong gitu. Tapi kok malah memikirkan hal yang seperti ini. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya kita harus ingat perkataan Tuhan Yesus apa? Marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu ya, supaya kita ketika datang ke gereja kita disegarkan oleh firman Tuhan dan kita terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan baca satu firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang sudah kita baca tadi. Kita buka kembali di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Baik. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa kita semua sejak lahir, sejak kecil gitu ya, Tuhan itu memberikan kita cara berpikir. Tuhan memberikan kita itu akal budi. Bahkan sampai saat ini kita bisa belajar itu dari berbagai macam hal. Kita dapat mengenal sesuatu ya yang awalnya kita nggak tahu, sekarang kita tahu itu dengan berbagai macam cara. Ya, kita belajar itu bisa melalui apa yang kita lakukan. Kalau ada istilah itu istilah learning by doing.
Ya, ada istilah learning by doing, kita belajar dari sebuah tindakan. Kita melakukan sesuatu, oh ternyata nanti hasilnya seperti ini. Berarti kita tahu di sana bahwa kita sedang belajar sesuatu. Ada juga ketika kita belajar, kita itu learning by looking. Kita melihat sesuatu, kita memperhatikan sesuatu, dan kita belajar dari itu semua. Dan yang ketiga ini anak zaman sekarang ya, kita semua ataupun di dalam gadget gitu ya, kita learning by googling. Ini yang pasti Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya handphone gitu ya. Kalau kita nggak tahu sesuatu ya sudahlah carinya ke Google. Gampang, tinggal pengen tahu sesuatu langsung cari ke Google. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ingin saya katakan dalam bagian ini adalah pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan mudah dimanapun, kapanpun, dan juga mungkin dalam kondisi apapun. Kita bisa mengenal sesuatu, kita paham segala sesuatu kalau kita mau belajar. Entah itu kita melakukan sesuatu dan kita belajar dari sana, kita melihat sesuatu dan kita belajar dari sana, atau hal-hal yang lain kita perhatikan dan saya belajar akan sesuatu yang baru, dan itu menjadi wawasan yang baru dan pengetahuan bagi saya. Apalagi zaman sekarang teknologi semakin berkembang, dengan mudahnya kita tuh bisa belajar dan mencari informasi sedalam-dalamnya tentang apa yang ingin saya pelajari hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa manusia, kita semua hari ini, ya, kita semua ini berasal dari primata. Saudara, saya percaya bahwa kita manusia ini adalah orang-orang yang dulunya itu adalah primata. Bapak Ibu tahu primata enggak? Saudara, saya percaya bahwa kita itu awalnya dari sini Bapak Ibu Saudara. Kita berasal dari proses perkembangan zaman di mana manusia itu dulunya adalah sebuah primata, seekor primata, dan yang membuat saya yakin karena teori ini, tahu teori ini siapa? Teori Darwin ya, teori evolusi. Karena teori ini tuh mengajarkan bahwa kita itu dari generasi ke generasi mengalami perubahan. Kita yang awalnya itu adalah yang seperti ini yang di bawah ya. Kemudian di dalam perubahan zaman sampai membuat wajah kita seperti sekarang ini. Saudara, ini teori yang mengungkapkan bahwa setiap organisme, ini gak ngomong tentang manusia, gak ngomong tentang kita ya manusia, tetapi ngomong tentang makhluk hidup yang lain, itu akan berevolusi, itu akan berubah Bapak Ibu Saudara dari generasi ke generasi, baik secara fisik bahkan perilakunya. Dan ini yang saya yakini dulu saat saya masih SMP. Sampai pada suatu waktu ketika kami belajar di sekolah tentang ini, teori evolusi ya, tapi tiba-tiba semuanya berubah, pandangan saya berubah ketika mau di CD. Nah, ini pentingnya belajar ya. Ini pentingnya belajar, dan kalau kita bersangkut pautkan dengan iman Kristen Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya juga berasal dari GKT. Saya juga asalnya dari GKT Hosana, tapi pos PI Porong yang namanya sekarang adalah GKT Solavi di Porong. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Pak Gembala saya, Pendeta Adi Sriwan itu mengajarkan kepada kami yang ikut katekisasi itu, manusia itu bukan seperti ini. Ini adalah bagian daripada sains. Ini adalah bagian daripada pengetahuan. Kita menyerap ini ya ketika kita sekolah gitu ya, mungkin dari SMP, SMA mungkin belajar tentang hal ini. Saya dapatkan waktu SMP Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mempelajari hal yang seperti ini, khususnya teori Darwin ini bagian daripada sains. Tapi ketika saya sendiri pribadi, ketika ikut CD gitu ya, dijelaskan tentang kitab Kejadian, jelas bahwa manusia itu diciptakan, bukan berevolusi. Kita semua ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan bukan berevolusi. Manusia itu karena ada Allah yang menciptakan. Bukan karena tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dari primata, kalau bahasa sekarang monyet lah. Kita dari monyet kemudian menjadi manusia yang seperti ini. Kalau hal ini kita percayai Bapak Ibu Saudara, manusia yang asalnya adalah dari primata, kita mewarisi sifat, kita mewarisi fisik yang berevolusi,
Bapak Ibu pernah nggak bayangkan ketika saya percaya bagian ini, evolusi ini, pernah nggak kita berpikir bahwa ke depan manusia itu pasti akan berubah. Jadi nggak ada selesainya. Kira-kira saya nanti jadi apa? Bentuknya seperti apa? 1000 tahun lagi manusia, kita yang hari ini gitu ya, yang dikatakan sebagai manusia, disebutkan sebagai manusia, itu nanti mau menjadi apa? Berevolusi menjadi apa? Coba ayo Bapak Ibu Saudara, pikirkan. Masuk akal enggak? Soalnya ini bagian daripada sains. Inilah yang dinamakan sains. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengungkapkan bahwa sains itu adalah pengetahuan yang pada umumnya dipakai untuk ilmu pengetahuan alam. Tapi perhatikan bahwa sains sekali lagi itu bisa menghasilkan pembelajaran penting, benar. Bisa membawa kita pada pembelajaran yang penting, benar, dan bisa membawa kita itu pada dua sisi. Yang satu sisi positif dan yang satu adalah sisi negatif. Dan bagi saya Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebenaran sains. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Contoh Bapak Ibu ya. Sisi positifnya apa? Kalau ilmu pengetahuan ini, sains ini, itu bisa berdampak baik Bapak Ibu kalau kita menggunakannya pada waktu yang tepat, pada tempat yang sesuai pada waktu itu. Contoh, kita hari ini datang ke tempat ini, naik apa? Naik kendaraan. Ya, ada yang dijemput, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik kereta api. Saya kemarin semalam naik kereta api. Kita naik kendaraan alat transportasi. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa itu juga adalah bagian daripada sains? Hasil daripada sains. Yang menggabungkan antara sains dengan teknik mesin. Dan itu yang kita miliki hari ini adalah bagian daripada sains. Itu yang membuat kita, perjalanan kita dari tempat tinggal kita masing-masing itu lebih efisien. Lebih cepat gitu ya, lebih nyaman. Makanya saya naik kendaraan. Kemudian hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sebuah hal yang positif kalau kita bisa menikmati, coba perhatikan ruangan ini. Ada LCD, ada layar monitor gitu ya, ada kamera. Saudara tahukah bahwa ini juga bagian daripada sains. Ini adalah hasilnya daripada sains itu sendiri. Saudara ini kita lihat sama-sama dari sisi positif. Tapi negatifnya adalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau sains ini, kalau ilmu pengetahuan ini kita dapatkan dan berdampak buruk saat kita gunakan tidak sesuai pada waktu dan juga tempatnya. Contoh, saudara, penemuan nuklir itu menjadi penemuan yang besar bagi dunia. Nuklir Bapak Ibu Saudara ternyata juga bisa menjadi pembangkit listrik. Ya, kalau kita tahu ada yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir. Manfaatnya juga ada di dalam kesehatan medis ya, di bidang radiologi medis Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah bom nuklir? Ini kalau digunakan oleh orang yang enggak positif pikirannya, bom nuklir ini bisa diledakkan. Contohnya jelas. Ya, pada Perang Dunia Kedua, ketika terjadi pemusnahan massal di Jepang dengan bom atom, dia gunakan itu semua. Mungkin yang lain apa? Rokok. Ya, kalau kita rokok mungkin kita semua tahu ya, apa dampak negatifnya rokok. Karena memang Kediri ini gudangnya rokok di Indonesia. Bahkan gudangnya di dunia ya, rokok di dunia. Jadi kayak seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengetahuan itu ingin saya katakan bahwa pengetahuan itu sangat mudah untuk kita dapatkan kapanpun, dimanapun, bahkan dalam kondisi apapun. Asal kalau kita mau niat nyari, asal kalau kita mau niat belajar, pengetahuan itu pasti akan kita dapatkan. Dari banyak hal, saudara, sekitar kita melihat sekitar, kita mendapatkan pengetahuan. Dalam juga keseharian kita juga bisa mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Contohlah, gampangnya, kalau kita pagi-pagi suka minum teh gitu ya. Siapa yang suka minum teh Bapak Ibu Saudara? Teh hangat pagi-pagi, tadi pagi saya dibuatkan teh sama ibu, terima kasih ibu. Jadi saya dari pagi minum teh, Bapak Ibu Saudara. Saudara, teh itu enak enggak ya? Bagi sebagian orang enak. Yang suka kopi itu enak. Ya. Tapi kalau ditambahin sedikit gula, enak enggak Bapak Ibu? Enak dong, enak. Sedikit gula. Tapi teh 1 cangkir, gulanya 5 sendok.
Enak nggak itu? Enak nggak Bapak Ibu? Saudara bisa menikmati dengan nyaman nggak teh itu? Enggak. Karena apa? Wah, kemanisan. Ya kemanisan malah bikin apa? Maaf, saya ingin ngomong Bapak Ibu Saudara. Yang usia 60 tahun ke atas. Kalau disuruh milih ketika bertamu ke rumah orang gitu ya, usia 60 tahun ke atas. Kalau disuruh milih tiba-tiba ada suguhan di depannya Bapak Ibu Saudara, kira-kira mau milih apa? Mau milih Fanta atau air putih? Ayo, yang usia 60 tahun ke atas nih. Mau Fanta, ya soda ini atau air putih. Pilih yang mana? Kanan atau kiri saya? Yang merah atau yang bening? Yang bening. Anak muda, ayo pilih yang mana? Milihnya merah. Karena yang 60 tahun pasti milihnya merah. Yang putih ya, yang bening. Tapi kalau yang anak-anak muda, habis main band, capek, keringetan gitu ya. Lebih seger lah itu minum yang dingin-dingin ya. Atau enggak yang soda seperti ini. Tahu kandungan gulanya? Tak bacakan ya. Kandungan gulanya itu 11 gram per 1,5 sajian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengetahuan inilah pengetahuan. Ini juga bagian daripada sains Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian daripada sains. Saat bayi kita ngertinya itu yang manis-manis tok ya. Kita nggak ngerti kalau kebanyakan gula itu bisa menyebabkan sakit diabetes. Ya, kita nggak ngerti saat kecil mungkin kita suka sekali yang namanya permen. Kalau nggak dikasih permen orang tuanya nangis. Tapi kalau sudah tua tak kasih permen mau enggak? Yang usia 60 tahun lansia nih. Pas tahun lansia tiba-tiba suguhannya permen. Terus kemudian ada soda. Mau dinikmati? Saudara, saya pikir enggak akan mau. Karena apa? Bahaya. Saya pengen lihat anak cucu gitu ya. Daripada lihat Tuhan gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ini alumni SCT ALT ya. Saya wisuda tahun 2015. Bapak Ibu, saya ingat dulu sekitar 12 tahun yang lalu saya pernah melayani sebagai masa praktek di GKT Kanaan Pospe Ipare. Saya dulu pernah weekend Bapak Ibu Saudara. Di GKT Pare bersama Kak Tanto. Tahun 2012-2013 saya pernah melayani di sana dan saya masih ingat sekali ada masa-masa di Pare itu, rasanya juga termasuk di Kediri. Ada satu musim namanya musim mangga. Ya, kalau nggak salah namanya mangga podang ya. Warnanya kuning. Jadi dalam perjalanan pulang atau nggak datang ke Kediri, ke Pare, naik bis ya dulu namanya Puspa Indah. Di jalan setelah kandangan itu sudah banyak sekali orang jualan dadakan di pinggir jalan. Banyak sekali orang jualan mangga. Warnanya itu seger sekali saya lihat. Kita yang nggak pernah lihat mangga ya warna yang seperti itu ya. Kadang nggak warnanya hijau gitu aja kalau di lawang itu. Kalau di sepanjang perjalanan dari kandangan menuju Pare itu, di pinggir-pinggir jalan kanan kiri banyak orang jualan mangga Bapak Ibu Saudara. Ngiler rasanya. Kalau saya ya nggak pernah lihat ya. Nah ada satu masa itu yang ada musim ya mangga yaitu mangga podang namanya kalau nggak salah. Mangga yang warna kuning, ada juga yang warna orange dan sebagainya. Tapi saya bersyukur ketika pelayanan di sana. Kalau nggak salah setiap akhir tahun deh itu. Ya, hampir setiap minggu, mungkin selama 1 bulan kalau saya pulang kembali ke kampus sih ya, ke SCT ALT ya, itu selalu ada jemaat yang membawakan oleh-oleh, entah 2 kilo, entah 3 kilo. Satu orang gitu ya membawakan, Kak ini bawa pulang, oh ya terima kasih. Itu saya alami selama 1 bulan, setiap minggu. Sampai mungkin hampir selesai masa musimnya ya, Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang ngasih itu enggak aturan. Yang ngasih itu mungkin 1 sak besar. Tapi kak, saya bawa ini banyak Bapak Ibu. Jadi yang saya lakukan apa? Saya pesan travel, gak mungkin saya naik Puspa Indah. Nanti dikira kulaan ya. Nanti dikira kulaan dari Pare, dari Kediri. Saudara yang saya lakukan ya sudah, saya pesan travel dan saya kembali ke kampus. Nah ketika di kampus, gak mungkin saya makan sendirian. Pasti saya akan bagi-bagi dengan teman-teman di kampus. Entah di asrama putra, entah di asrama putri. Dalam makan pagi atau enggak makan siang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa sesuatu hal yang berlebihan itu enggak baik. Kalau tadi kita ngomong tentang gula, kita tadi ngomong tentang soda. Satu hal yang berlebihan itu enggak baik tentu kalau kita ngomong tentang kesehatan fisik kita. Ya, pasti ada resikonya dan ini yang dinamakan pengetahuan. Kita tahu karena kita mengalaminya. Kita tahu karena kita melakukannya.
Kita tahu karena kita memperhatikannya dan kita belajar dari sana. Dan inilah yang dinamakan sains. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa yang firman Tuhan ingin katakan kepada kita kalau hari ini kita menyinggung tentang sains Bapak Ibu. Apakah sains ini baik? Apakah sains ini buruk? Atau apakah sains ini juga sesuai dengan ajaran firman Tuhan? Ataukah mungkin muncul dalam pertanyaan kita bagaimana kita bersikap sebagai orang percaya tentang sains ini? Nah, firman Tuhan itu katakan kepada kita hari ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Sudah perhatikan kata takut dalam bagian ini pengertiannya dua. Takut itu bisa berarti menjauh, takut bisa berarti juga mendekat. Ya, contohnya Bapak Ibu Saudara ketika kita takut kecoa, kita takut tikus, kita akan menjauh. Kita akan lari karena mungkin kita fobia dan lain sebagainya. Tapi dalam bagian ini Amsal ingin katakan kepada kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kita harus mendekat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap yang harus dimiliki kita semua sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Nah, Amsal pertama ayat yang ke-7 ini adalah sebuah pengingat bagi kita bahwa sebagai umat percaya kita harus selalu hidup di dalam hikmat Tuhan. Jangan seperti orang bodoh yang menghina hikmat. Jangan seperti orang bodoh yang menghina akan didikan. Tapi kita perlu renungkan dan kita perlu meyakini bahwa pengetahuan itu semua juga berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, umat yang takut akan Tuhan, kita semua ya tahu harusnya bagaimana caranya menjalankan kehidupan. Saya hari ini takut akan Tuhan. Saya hari ini beriman kepada Tuhan. Artinya adalah saya tahu bagaimana saya harus bisa hidup memuliakan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu tahu bagaimana cara mengatasi masalah dengan bijak. Orang yang takut akan Tuhan, itu tahu bagaimana harus mengambil keputusan itu dengan baik. Orang yang takut akan Tuhan, itu tahu bagaimana ia harus berdiri dengan tegak. Dia menunjukkan bahwa aku bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan saya. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pengetahuan itu harus diikuti dengan hikmat yang benar. Kita cuma tahu tok ya, kita cuma tahu saja, itu nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sesuatu ya, tapi kita tidak berhikmat saat kita melakukan, itu percuma rasanya. Sia-sia Bapak Ibu Saudara. Tetapi pengetahuan itu harus diikuti dengan hikmat yang benar. Saat kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan mengikuti setiap kita. Saudara, lalu pertanyaannya dari mana datangnya hikmat? Menurut seorang filsuf tokoh ya Tiongkok kuno itu mengatakan, Sun Tzu namanya, hikmat itu berasal saat kita bisa mengenal diri kita sendiri. Hikmat itu berasal dari saat kita masing-masing bisa mengenal diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Tapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa hikmat itu bukan tentang mengenal diri sendiri. Tetapi kalau kita hari ini ngomong tentang hikmat, hikmat itu berasal daripada Tuhan. Dan saat kita mengenal Tuhan, hikmat itu saat kita mengenal Allah kita dan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hikmat, kalau katakan dalam Amsal pertama ayat yang ke-7 tadi, hikmat itu berasal daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-33, permulaan hikmat adalah saat kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan, bukan menjauh dari persekutuan, bukan menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi permulaan hikmat adalah saat kita datang kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan hikmat. Kalau saya pakai Bapak Ibu Saudara istilah Paulus ya, yang pernah dikatakan dalam konteks masalah jemaat di Korintus tentang makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa pada waktu itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, Paulus itu pernah katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, jangan jadi batu sandungan. Saat kita tahu sesuatu, saat kita mengerti sesuatu, tapi kita tidak melakukannya dengan hikmat,
kita tidak menunjukkan itu semua dengan hikmat Bapak Ibu Saudara, maka itu adalah hal yang sia-sia. Tapi Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang Paulus pernah jumpai, masalah yang dia jumpai di jemaat Korintus, bolehkah saya makan? Bolehkah kami menikmati makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa? Kita tuh semua tahu bahwa kita tuh bisa makan apa saja. Tapi ya, jangan jadi batu sandungan. Kita bebas menikmati makanan, tapi jangan sampai menjadi batu sandungan. Kita tahu segala sesuatu. Kita tahu wawasan. Kita tahu tentang ilmu, ya. Tapi kalau kita gunakan ilmu itu untuk menjadi batu sandungan, mending enggak usah kamu tahu atau enggak usah kamu lakukan. Maka ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara, dua hal baik yang perlu kita renungkan saat kita berbicara hari ini tentang iman Kristen dan juga sains. Kita berbicara tentang sains dan juga kebenaran. Kita berbicara tentang iman saat kita mau bergantung penuh itu hanya kepada Allah. Ketika Tuhan itu kasih kesempatan hidup kita hari ini. Kalau Tuhan itu masih berikan kita kesempatan hidup hari ini. Kita ada di dunia menikmati kehidupan bersama dengan orang kita kasihi. Tentu bersama dengan tantangan yang ada. Tentu dengan segala permasalahan kehidupan yang ada. Maka Tuhan izinkan kita dan bukakan, dia memberikan dirinya supaya kita bisa datang kepada Allah kita. Satu bentuk kebergantungan kita kepada Allah saat kita sadar bahwa saya adalah orang yang lemah. Saat kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang menghindar dari Tuhan. Tapi takut akan Tuhan saat kita mau bergantung penuh kepada pertolongan dan bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Saudara, perjalanan kehidupan kita ke depan adalah perjalanan yang sebenarnya mengandung banyak sekali misteri. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi, ya. Jangankan tahun depan ya, bulan depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan bulan depan lah kejauhan. Minggu depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Besok pun Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan setelah ibadah hari ini, kita mungkin menerka-nerka. Saya mau kemana ya hari ini? Di pikiran kita mungkin mau jalan-jalan. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, kita bisa apa? Maka kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, mari kita belajar bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya kita percaya penuh kepada Dia dengan segenap hati. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita yang besar. Tuhan yang mampu diandalkan. Kalau Mazmur itu katakan, dialah Allah kota benteng, pertahananku. Dia adalah Allah yang perkasa. Jangan sampai kita salah langkah Bapak Ibu Saudara dalam mengandalkan kehidupan kita. Kita hidup hari ini juga bersama dengan pertolongan Tuhan. Maka kalau kita coba gabungkan dengan pengertian sains pada hari ini, saya membaca satu buku Menebus Sains dari Van Poitras itu katakan seperti ini. Sains itu menawarkan kemenangan-kemenangan yang mengesankan. Ya, ini sains Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam keterkesanan itu masih ada celah-celah yang tersembunyi yang mewakili kesalahan-kesalahan yang serius dalam berpikir secara jangka panjang. Pertanyaan sekarang, kenapa kita hari ini harus hidupnya itu bergantung penuh kepada Tuhan? Kenapa hari ini kita merenungkan bahwa hidup kita itu, hidup saya hari ini harus bergantung penuh kepada Tuhan? Karena kita percaya di masa lampau pun sampai hari ini Tuhan itu menyertai kita. Amin. Tuhan itu memberkati kita. Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Apakah karena saya? Apakah karena hamba Tuhan ya? Apakah karena orang tua kita? Sudah semuanya kehidupan kita itu Tuhan aturkan begitu baik. Karena kita percaya sampai hari ini bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah membawa kita pada kecelakaan. Kita percaya hari ini sampai hari ini bahkan ke depan. Kalau Tuhan sudah miliki saya, maka Dia akan menjaga milik kepunyaannya, yaitu saya.
Maka Bapak Ibu Saudara, saat kita beriman kepada Allah, belajarlah untuk menggantungkan, kita sama-sama belajar, menggantungkan hidup kita itu hanya kepada Allah. Saudara, iman Kristen itu berbicara tentang kepercayaan kita kepada Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki akan hidup kita. Iman kita kepada Allah itu haruslah bersifatnya mutlak, Bapak Ibu. Jelas kita percaya kepada Allah yang saya yakini. Ketika kita beriman kepada Allah, kita itu bergantung penuh pada pencipta kita. Saya diciptakan bukan hasil daripada evolusi. Seperti yang dikatakan dalam teori Darwin, teori evolusi. Saya itu diciptakan oleh Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah. Bukan hasil daripada evolusi generasi ke generasi. Allah yang sempurna itu menciptakan saya, dan saya yakini hari ini bahwa Allah yang baik itu ada dan tinggal bersama-sama dengan saya. Bahkan Sang Penebus itu hidup bagi saya hari ini. Tapi kalau kita berbicara tentang iman sains Bapak Ibu, itu adalah sebuah kepercayaan yang kita kepada sains yang cukup bersifat intelektual saja. Hanya sebuah pengetahuan saja. Kita nggak perlu lebih daripada itu. Kita dapat mengandalkan sains saat kita melakukan banyak hal yang besar. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa sains juga ada kesalahannya. Ya, sains pun juga ada titik kesalahannya, ada masa kesalahannya. Tapi kalau kita beriman kepada sains berarti kita bergantung pada orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang berdosa, yang terbatas. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat sepanjang sejarah sains gitu ya. Sudah terbukti banyak sekali pro dan kontra. Dan jelas di sana banyak juga kesalahan yang dibuat. Bapak Ibu Saudara, sains di sini dimaksudkan sebagai satu ilmu yang baik untuk kita pelajari. Tapi kembali kepada kita yang mempelajarinya, saat kita mempelajari sains Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengikut sertakan Allah? Apakah kita berhikmat dalam melakukan pengetahuan itu? Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan ada bagi kita. Saya kutip dalam buku ini bahwa Allah itu tidak mengirimkan buku resep. Allah itu enggak kirimkan itu sebuah filsafat. Tapi yang Tuhan kirimkan, Allah kirimkan itu siapa? Yesus. Yesus yang Tuhan kirimkan bagi kita supaya kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Bukan sains yang kita percaya dan segala kebenarannya. Tapi Allah kirimkan Yesus Kristus sebagai yang kita yang percaya sampai hari ini. Kalau sampai hari ini kita percaya bahwa Allah yang baik itu, Allah yang mengasihi itu selalu ada bersama dengan saya. Bahkan Dia kirimkan penebus, dikaruniakan penebus bagi kita, Sang Putra Tunggal. Kebaikan mana lagi yang dapat melampaui kebaikan Allah yang seperti itu? Mari kita renungkan ini baik-baik. Mari kita boleh pelajari bagian ini baik-baik. Saat kita tahu sesuatu, kita hidup di dunia, kita tahu sesuatu, hendaklah pengetahuan itu harus diikuti dengan hikmat yang benar. Hikmat yang benar adalah saat kita takut akan Tuhan. Seperti yang Amsal katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Dan permulaan hikmat adalah saat kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut bukan menjauh, tetapi mendekat, mengenal Allah lebih dalam. Maka di sana Tuhan akan menolong kita di dalam hikmatnya, di dalam pengetahuan yang kita miliki, dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa.